Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Putri Ainingrum dengan NIM 141240713 dari kelas EMK Ekonomi Manajerial. Hari ini saya akan bahas tentang materi Project Take Home yang diberikan oleh Pak Hafid. Saya mulai dengan soal pertama, kemudian ke soal-soal selanjutnya. Nah, di sini saya akan berikan gambar dari perubahan saya itu ada di sebelah kanan. Nantinya saya akan menjelaskan melalui laptop saya. Ini adalah laptop saya. Saya akan baca di sini, tapi saya akan taruh gambarnya di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang fungsi permintaan suatu barang ya. What we know di sini apa sih sebenarnya yang kita tahu terlebih dahulu. Di sini kita tahu harga barang sebuah X, harga barang Y, advertisingnya dan juga pendapatannya. Itu sebenarnya simple aja. Dimasukkan ke dalam fungsinya masing-masing. Intinya kita tidak perlu menambahkan nolnya itu yang di belakangnya. Kita fokus ke dimana Q adalah jumlah barang yang diminta itu dalam ribuan unit, berarti nanti hasil berapapun itu ketemunya dalam ribuan unit. Nah, setelah saya hitung maka ketemunya adalah 1243. Nah, ditanyakan B bahwa barang itu substitusi atau komplementer. Nah, sekarang kita tahu kalau semisalkan komplementer itu kan intinya adalah saling melengkapi. Seperti kita ambil contoh X itu adalah mobil dan Y itu adalah bensin. Nah, ketika si bensin ini berkurang gitu kan, atau harganya itu naik gitu, maka permintaan akan si barang X itu kan turun gitu. Nah, istilahnya seperti itu. Karena kita fokus nih ke tanda dari si harga Y-nya gitu negatif, maka dia termasuk barang komplementer atau saling melengkapi gitu. Dan untuk apakah barang X termasuk barang normal atau inferior? Nah, jawabannya adalah kita lihat nih, kalau semisalkan pendapatannya semakin tinggi maka permintaannya itu turun ya, maka kita bisa lihat kalau barang ini adalah inferior. Dimana inferior itu contohnya seperti permintaan akan tiket bis kota atau TJ gitu ya, permintaan akan sebuah TJ. Ketika seseorang memiliki pendapatan lebih, maka dia akan meninggalkan dan cenderung untuk membeli kendaraan pribadi, contohnya mobil atau motor seperti itu. Nah, di sini karena dia tandanya minus gitu kan, ya artinya ketika pendapatan itu naik maka permintaan itu turun gitu, seperti itu. Nah, lalu kita akan lanjut ke soal nomor 2, di mana ini adalah soal tentang elastisitas permintaan atau seberapa berpengaruhnya suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam arti di sini adalah seberapa berpengaruhnya harga gitu, perubahan harga terhadap perubahan kuantitasnya atau permintaannya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat ada konsep dari permintaan dan juga penawaran. Dimana ketika harga itu naik gitu kan, maka permintaan turun, atau dalam konteks soal ini ketika harga itu turun maka permintaan itu naik. Nah, perhitungannya yang A itu caranya adalah dengan rumus yang saya berikan di atasnya, yaitu persentase perubahan kuantitas dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, setelah dihitung, caranya simpel sekali. Untuk persentase perubahannya adalah si perubahan harga ini sendiri atau kuantitas itu dibagi dengan harga mula-mula lalu dikalikan dengan 100%. Setelah kita hitung, ketemulah minus 1,25. Nah, kenapa bisa minus? Karena tadi kan penurunan dari harga, ya kan? Nah, karena penurunan maka kita tandai dengan minus, seperti itu. Nah, yang B, dia itu inelastis, elastis atau unitary. Setelah saya hitung, dia nilainya lebih dari 1, berarti masuknya elastis. Berarti dia ini termasuk responsif gitu. Akan perubahan harga tuh ada responnya gitu. Pembeli itu responsif terhadap perubahan harganya gitu. Nah, yang C itu ada dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha Anda. Sebenarnya di dalam perhitungan ini saya menemukan bahwa dia sama gitu. Sebenarnya sifatnya unitary, di mana unitary itu walaupun dia ada pertambahan atau pengurangan harga dan perubahan kuantitas juga, tapi pendapatan yang diterima itu akan tetap sama seperti itu. Jadi kenapa dia bisa beda? Kenapa di B itu elastis dan C itu unitary elastis gitu kan? Setelah saya teliti lebih dalam, ternyata konsepsinya itu pertanyaannya berbeda. Jadi
bisa memungkinkan untuk jawaban ini berbeda seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas studi kasus ya. Yang kita ketahui kan di sini ada strategi yang kita ketahui itu adalah pertama kita garis bawahi yang paling inti dulu ya. Intinya usaha sebelumnya itu adalah produksi mebel yang telah berjalan 15 tahun. Dimana saya garis bawahi ada permasalahan yang telah saya bold hitam itu di tahun ini dan tahun depan diprediksi net profit marginnya itu turun mencapai 7%. Nah, ada alternatif strategi yang sudah diberikan, di mana ada yang pertama ada melikuidasi ya, dan intinya yang saya merah-merahkan ini adalah yang tidak saya pilih. Kenapa nggak saya pilih? Pertama, untuk melikuidasi sendiri, ketika perusahaan sudah berproduksi berjalan selama 15 tahun, menurut saya dia sudah intinya kayak sudah memiliki kepercayaan tertentu terhadap investor tertentu atau pihak-pihak yang ada di sekelilingnya dalam 15 tahun tersebut gitu. Nah, jadi ketika dia tadinya net profitnya itu 10% lalu turun menjadi 7%, menurut saya kalau belum lebih dari 50% pengurangan net profitnya gitu, masih bisa diselamatkan gitu. Nah, yang kedua, beli perusahaan mebel milik kompetitor. Nah, di sini yang saya garis bawahi kenapa saya tidak pilih adalah paybacknya selama 15 tahun. Sebenarnya forecasting itu ada dalam jangka waktu 5-10 tahun. Tapi ketika dia sudah 15 tahun, kita lihat saja dalam contoh kecil 5 tahun aja itu mungkin masih ada miss kecilnya gitu. Nah, untuk jangka waktu 15 tahun itu sedikit agak lama dengan perhitungan yang sepertinya lumayan relatif kecil gitu, dan peluangnya itu tidak sebesar ketika kita kayak memperbaiki internalnya dulu gitu. Nah, selanjutnya ada menginvestasikan semua kas dan setara kasnya untuk bangun bisnis baru. Sebenarnya untuk pindah ke bisnis baru ini kan dinamakan back dari industri gitu kan. Tapi ketika kita nggak tahu nih, belum ada ide dalam bidang apa gitu kan, ya menurut saya itu agak beresiko tinggi gitu untuk kita masuk ke bidang lainnya gitu, dalam arti kayak kita belum tahu nih apa bidangnya seperti itu. Apalagi kita sudah punya produksi mebel yang udah berjalan 15 tahun gitu kan istilahnya. Nah, yang saya pilih di sini adalah 3 poin, yaitu meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20%, suku bunga pinjamannya bank itu ada 5% per tahun. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya akan pilih ini. Lalu ada instrumen obligasi. Kenapa saya tertarik dengan obligasi nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya gitu. Nah, di sini analisisnya adalah di sini ada purpose, ada what and how. Purpose-nya adalah increase net profit margin and develop the company sustainability. So, diharapkan nantinya tujuan saya membuat strategi ini, tujuan dari strateginya adalah meningkatkan net profit marginnya, ya kan? Karena tadi permasalahan intinya kan adalah penurunan net profit marginnya. Lalu mengembangkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut gitu. What gitu, apa yang saya ingin lakukan adalah improve finance and sales, dimana keuangan ini tadi berhubungan tentang alokasi dana ke obligasi ataupun pinjam uang gitu. Lalu how, analisis yang saya pakai di sini adalah SWOT dan PESTEL. PESTEL dalam arti di sini adalah saya masukkan ke dalam bagian threat and opportunity. Why I choose this gitu? Karena SWOT itu kan ada opportunity dan juga threat. Nah, PESTEL ini membantu saya untuk lebih mengkerucutkan lagi permasalahannya. So, diharapkan saya bisa menemukan titik masalahnya itu lebih dalam, dan juga titik peluangnya itu lebih dalam lagi gitu. Karena untuk perhitungan lingkungan makro kan lumayan luas ya, jadi saya alat bantunya itu, jadi saya mengkombinasikan keduanya. Lalu improvement. Nah, improvement di sini saya pakainya generic strategi atau nanti akan saya jelaskan. Lalu dan improvement lainnya mengenai finance and sales gitu. Selanjutnya di sini saya udah punya SWOT-nya ya. S-nya adalah strengths-nya adalah produksi mebel yang udah berjalan 15 tahun. Kenapa saya masukkan ke dalam strengths? Karena itu tadi
bisnis yang sudah berjalan lama, berarti dia sudah besar dan dia punya aset kas, setara kas adalah 50 miliar ya, otomatis perusahaan ini sudah besar ya. Jadi sayang untuk kita langsung istilahnya melikuidasi si perusahaan ini gitu. Lalu weaknessnya adalah tahun ini ya, seperti yang kita sudah bahas, net profitnya itu turun, dan ternyata kita lihat di sini bahwa opportunity-nya itu sangat banyak ya kan. Setelah kita mencari lebih dalam, ada opportunities-nya sendiri yang lebih banyak dan juga strengths-nya juga kuat ya. Jadi tidak ada salahnya kita memperbaiki si perusahaan ini dari dalam. Ya, ada political, economic, sosial, teknologi, environment, dan legal yang tadi sudah saya sebutkan. Saya minta tolong bantuan dari si Pestel gitu. Dan di sini saya akan jelaskan satu-satu gitu. Setelah SWOT, maka kita akan langsung ke strateginya. Yang saya pilih yang pertama kan adalah meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk tingkatkan revenue sebesar 20% per tahun gitu. Nah, dalam arti di sini perusahaan ini kan besar ya. Mungkin karyawan pemasarannya sendiri saya cari data itu sekitar mungkin 50-an atau 100-an. Tapi sepertinya kalau langsung 50 kan agak terlalu banyak ya gitu. Apalagi kita juga harus ada penggajian, maka saya di sini hanya hiring 15 sampai 20 aja. Dengan dalam arti hiringnya itu memang harus terstandarisasi ya lewat bagaimana sih bagian SDM ini istilahnya kayak melakukan hiring ini dengan maksimal gitu. Lalu pelatihan gitu, karena kita sudah memiliki orang dalam pemasaran, tidak ada salah kita melakukan pelatihan gitu. Dengan aset kas yang kita punya ini, kita bisa melakukan perputaran lagi gitu lewat apa yang kita miliki sekarang kayak gitu. Lalu yang kedua ada generik strategi. Nah, generik strateginya ini saya mengkombinasikan dua, yaitu diferensiasi dan juga fokus strateginya. Diferensiasinya di mana? Kita memanfaatkan tren. Nah, kalau kita lihat di sini tadi ada SWOT, opportunity-nya itu adalah dalam sosial ada perubahan selera konsumen, ya kan? Sekarang yang lagi gencar itu adalah produk lokal, ramah lingkungan, atau desain minimalis. Kita ambil contoh IKEA. IKEA itu sekarang lebih lebih mushrooming karena dia terindikasi kalau kita lihat kayak desain-desainnya itu lumayan uniqueness gitu. Jadi kita bisa mengadopsi dari situ cara dia untuk berdinamika di industrinya gitu. Nah, selanjutnya kita lihat dari manfaat trennya itu adalah minimalis, unik, and fungsional gitu pastinya. Lalu ada fokus strateginya. Fokus strateginya itu anak muda, Gen Z, milenial, UMKM, cafe, hotel, mall, and brand gitu. Kenapa saya berikan ini? Kenapa saya tidak langsung memberikan fokusnya itu ke banyak halayak gitu, apalagi ini perusahaannya besar gitu. Nah, menurut saya ketika dia kondisinya itu tidak stabil, cara satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kontrak. Nah, dengan kontrak dan kerjasama kita bisa membangun yang namanya building new network gitu. Dari situ kita bisa pelan-pelan nih berjalan beriringan. Istilah gini, contoh saya ambil satu hal yang sekarang lagi tren di sekitar saya gitu, cafe. Kita bisa manfaatkan mebel-mebel tersebut dengan yang tadi kita sudah benarkan, desain minimalis, unik, fungsional gitu kan. Nah, ini kita cari pasarnya itu ke Gen Z, milenial gitu. Kita kerjasama sama cafe untuk bagaimana caranya kita itu memasukkan brand kita di situ. Misalnya mungkin contoh dalam arti ini meja gitu ya, meja cafe atau apa kita masukkan ke dalam situ. Dan ada mall brand gitu, misalkan kayak Sosiola punya tempat daur ulang plastiknya, terus kita taruh wadah kita dalam bentuk mebel yang sudah didesain ulang kayak gitu. Sebenarnya ini kan intinya kayak yang saya pilih itu kan tingkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk tingkatkan revenue ya. Tapi di sini saya agak keluar dari pola, saya membahas tentang operasionalnya karena menurut saya ini penting supaya nanti bisa kayak ada sangkut pautnya gitu.
Karena kalau saya langsung jelasin ke pemasarannya agak bingung ya nanti. Jadi kita mulai dari yang jauh lebih dalam dulu gitu. Terus abis itu kerjasama sama hotel juga gitu. Hotel-hotel yang mungkin masih kecil, masih baru dibangun gitu, atau hotel yang sudah besar kayak gitu. Kita kerjasama sama mereka karena memang industri mebel yang kita punya ini kan sudah besar juga ya. Jadi tidak ada salahnya gitu kan untuk kita menggunakan segmen UMKM dan juga segmen yang besar gitu. Istilahnya ya itu tadi, kita bangun network, kerjasama kayak gitu. Terus yang kedua ada produksi gitu, pemanfaatan software design. Ini saya ambil dari opportunity tadi. Gimana caranya? Opportunity kan peluang ya, pintar-pintarnya kita untuk memanfaatkan peluang tersebut. Nah, digunakan dalam sistem produksi ini tadi. Gunain mesin modern, aka laser cutting untuk efisiensi produksi. Lalu marketingnya nanti bisa e-commerce and digital marketing gitu. Karena sekarang kan menjangkau anak muda ya, istilahnya kalau sekarang itu tuh udah semua orang, hampir semua orang itu sudah melek yang sama namanya e-commerce dan digital marketing. Atau mereka semua kan pasti kayak kita aja tuh sering untuk kayak buka HP sebatas untuk ngeliat ini tuh barang apa sih gitu. Bagaimana caranya kita tuh membangun brand awareness gitu. Dan akhirnya setelah kita lakukan itu ada forecasting result gitu yang saya buat. Yang pertama, revenue-nya before 132 miliar, afternya adalah 158 miliar 400 juta gitu. Nah, EBITDA-nya tetap saya gunakan 45%. Kenapa tetap? Dengan pertambahan jumlah tadi hiring dan pelatihan, kenapa bisa EBITDA-nya itu tetap 45% dan operasionalnya gimana gitu. Nah, ini menyangkut dengan saya sudah menghitungnya lewat efisiensi dan juga penambahan. Istilahnya kayak apa ya, istilahnya ini sudah diatur dari bagian-bagian lainnya, bagaimana kita caranya mengefisiensi ini dan juga melakukan penambahan, tapi dengan EBITDA-nya itu akan tetap 45% gitu. Saya tidak akan bahas lebih dalam karena saya akan menghitungkan kasarannya ya, luarannya aja gitu. Jadi intinya pertimbangannya karena ini adanya sudah ada perhitungan akan efisiensi dan juga penambahan ini tadi di internal, sehingga saya tetapkan bahwa EBITDA tetapnya itu tetap 45%. Lalu net profit margin itu naik menjadi 7,3 karena tadi kan mengalami penurunan menjadi 7% ya kan. Nah, itu naik menjadi 7,3%. Nah, furthermore gitu kan, selanjutnya suku yang saya pilih adalah suku bunga pinjaman bank adalah 5% per tahun. Ini saya hitung, saya minta tolong bantuan, tapi tanda kutip mohon maaf, apa yang saya pikirkan di dalam PPT ini itu pure dari pemikiran saya, tapi memang alat bantunya kayak misalkan saya bingung, ini tuh gimana ya konsepnya, konsepsional gimana. Nah, itu memang saya minta tolong dari si Bank GPT ini, tapi secara lebih jauh ini memang struktur dari pikiran saya sendiri gitu. Lalu setelah saya hitung gitu, kemampuan bayarnya itu ternyata tinggi. Bahkan ketika kita meminjam 200 miliar pun kita masih mampu untuk mengembalikan dengan bunga 5% per tahun itu tadi. Dimana dalam keuangan ketika kita menggunakan bunga, menggunakan pinjaman ketimbang modal sendiri gitu kan, itu keuntungan yang kita dapat itu jauh lebih besar gitu. Ada perhitungannya dalam manajemen utang gitu. Lalu selanjutnya ada instrumen obligasi, di mana obligasi ini bersifat tetap dan stabil. Contoh, ketika kita membeli obligasi 2%. Nah, dengan kuponnya itu misal 5% gitu. Nah, maka baik si pihak yang memberi kita obligasi ini, yang menawarkan obligasi, walaupun mereka ini sedang keuangannya sedang tidak sehat, ataupun nanti pasar keuangan obligasi itu sedang tidak sehat gitu, kita akan tetap mendapatkan kupon yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kan stabil ya, walaupun dia naik atau turun keadaannya gitu kan, kita tetap mendapatkan segitu, jadi stabil. Nah, di sini dalam arti adalah kita bisa memanfaatkan si obligasi ini untuk perputaran aset yang kita miliki. Seperti itu. Yang next, nah ini adalah improve dari finance yang saya bilang tadi. Setelah itu kita improve ke bagian salesnya, bagaimana penjualannya, yaitu melakukan ekspor
dan juga import, serta yaitu tadi menjalankan marketing yang sudah kita rencanakan tadi, seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.